Sang Maha Kuasa itu hanya kata Sang Maha itu kan bukan nama itu, Mas. Bukan nama gitu. Bukan nama itu. Tapi wujud. Maksud wujud itu wujud penampakan apa wujud ada? Wujud ada. Wujud ada kan eksistensi keberadaan mereka kan dengan rasa itu tadi. Kalau penampakan? Menghilangkan kemelekatan dari dunia itu apa? Ya artinya gini, Mas, kita aktivitas aktif seperti biasa. Akan tetapi tujuan dalam aktivitas kita itu bukan karena isi dunianya itu tadi. Karena sifat orang yang sudah mengenal gitu semua adalah melayani. Jadi bukan target aku harus begini, enggak. Itu menurut saya loh, Mas. Yang berbeda ya monggo gitu. Nah, saya juga nggak nyalahkan kok. Itu hak mereka, Pak ya. Hak mereka gitu nah. Tapi kadang saya kalau lihat fenomena di masyarakat sekarang, Pak, miris sih, Pak, melihat orang-orang yang kita klaim sebagai orang yang punya agama, gitu. Mengaku-ngaku keturunan Rasul, keturunan Nabi, gitu. Intinya itu bernasab untuk menentukan nasib. Rebutan nasab, perubahan nasib ini. Kadang saya juga nggak habis pikir itu, Pak Ponang, gitu. Padahal kita tahu bahwa mereka itu mengklaim bahwa katanya kan benar sendiri. Ya. Kenapa kok berkedok dengan dalil keturunan? Ya, kembali ke kita. Kita ini termasuk orang yang waras apa tidak? Gitu. Kalau kita waras ya biarlah. Itu kan mereka kan gitu. Itu kan umat ya, Pak. Ya umat terus ya nggak apa-apa. Kalau kita seperti saya sendiri ini nggak ada kebanggaan dengan keturunan saya, leluhur saya itu nggak ada kebanggaan di situ. Karena saya sudah kasarannya ngomong sudah benar-benar gimana ya, nggak ada kebanggaan itu tadi lah. Ya sudah, jadi hidup itu tinggal menjalani proses hidup sudah. Nah, Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan itu. Jadi kan sudah saya jelaskan, obah polaku ucap mangapku anggit krentek karepku kabeh daya kuwasane Gusti ingkang paring kuwasa. Nah, umpun. Terus ngalir mawon. Ngono. Nggak ada kekhawatiran dengan ini itu, nggak ada kekhawatiran, sudah los gitu. Semakin ngalir semakin enak ya. Semakin damai semakin tentram. Kalau ada orang menyalahkan kita, ya udah dianggap salah ya minta maaf, gampang toh. Semakin mengalir semakin tentram, semakin banyak uang yang datang, Pak. Nah, kalau itu Tuhan ya. dengan Sang Pencipta itu beda enggak? Kalau Tuhan itu kan istilah bahasa dimengerti untuk secara universal, Mas ya. Kata Tuhan. Bagi saya secara pribadi, Sang Maha Kuasa itu nggak punya nama. Nggak punya nama. Bagi saya loh. Kalau bagi orang lain punya nama ya monggo, kan gitu. Berarti intinya Tuhan dengan Sang Maha Kuasa itu sama, bukan? Sang Maha Kuasa itu hanya kata Sang Maha itu kan bukan nama itu, Mas. Bukan nama. Bukan nama itu. Tapi wujud. Maksud wujud itu wujud penampakan apa wujud ada? Wujud ada. Wujud ada kan eksistensi keberadaan mereka kan dengan rasa itu tadi. Kalau penampakan? Penampakan itu tergantung juga kan itu. Tergantung gimana, Pak? Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Suatu contoh ya, kalau penampakan misalkan kita melihat, ini saya Mas ya, kalau saya melihat kambing, jadi secara fisikal memang itu kambing, akan tetapi secara batin saya, yang gerak-gerak menggerakkan kambing itu zat Tuhan itu sendiri gitu nah. Jadi mau semena-mena dengan namanya hewan itu nggak berani juga. Jadi tetap kita mengedepankan rasa welas asih sesama makhluk itu nah. Kalau menurut saya begitu, kalau menurut yang lain beda ya monggo. Intinya kita harus kasih sayang kepada semua makhluk, ya. Semua makhluk. Yeah. Meskipun kepada tumbuhan, kepada hewan. Pokoknya dengan saya, kalau saya pribadi, walaupun dengan setan, saya itu nggak memusuhi. Jika seandainya setan itu ada, seandainya ada, saya nggak pernah ketemu juga kok. Kepengen ketemu, Pak ya? Lah kalau memang ketemu ya monggo, saya pengen lihat kan gitu nah. Saya nggak pernah ketemu, jadi saya nggak memusuhi yang nggak pernah aku ngerti kan stres berarti ya kan. Lagi untuk apa saya musuhi, dia juga nggak ganggu kan gitu. Kadang saya berpikir, Pak Purnanggi,
alam semesta ini kan ciptaan Tuhan. Berarti kan ada yang menciptakan, itu ada wujud. Wujud. Nggih. Lah, sekarang wujud Tuhan apa sama dengan prosesi pikiran manusia? Kalau dalam bahasa Kapitayannya tan kiniro tan kinoyo ngopo. Gimana kalau ngomong gitu nah? Apalagi ngomong kita dengan orang yang tidak paham dan tidak mengerti, susah untuk menjelaskan kan gitu Mas. Nah itu. Jadi kadang saya tuh sampai ke situ Pak, kadang berpikir sampai ke situ, kan ada matahari, ada alam semesta, semua. Siapa yang menciptakan? Sekarang gini aja, kalau untuk ilustrasi ini ya, jika seandainya jagat alam semesta ini brut nggak ada, yang ada apa? Kira-kira sama bisa melihat itu nggak? Bisa. Jagat remuk lebur nggak ada apa-apa, bintang nggak ada, bulan nggak ada, matahari nggak ada, yang ada apa? Tetap bisa kita lihat. Yang sekarang kita lihat ini nggak ada gitu nah. Tapi mungkin nggak jagat ini mau digulung sama Sang Kuasa. Nah, saya nggak ngerti protokolnya Tuhan itu Mas, jadi saya nggak bisa jawab. Oke. Dan saya juga itu Pak. Masa bener sih? Tuhan itu ngoyo-ngoyo gawe gitu. Kok pada digulung kan? Kayaknya kan nggak logis. Terus yang ngomong begitu kira-kira udah pernah tahu nggak kalau Tuhan itu gulung jagat? Nah ini mau diluruskan Pak Munanya. Ya iya, yang ngomong itu kira-kira dia udah pernah ngerti nggak Tuhan itu gulung jagat? Kok bisa asumsi seperti itu kan gitu? Semuanya kan masih dongeng Pak G. Nah, dongeng kan kalau dongeng kisah masa lalu. Kalau untuk menggulung jagat kan untuk kedepannya. Apa yang ngomong ini sudah pernah hidup dari masa yang akan datang? Belum kan? Belum. Ya berarti itu ya sudah kita yang waras ya ngalah gitu. Terkait sholat Pak Bonang. Kalau orang Jawa kan cukup meneng itu kan sudah cukup darahnya sembahyang. Atau bahasa kerennya kan sholat kan seperti itu. Ada juga yang pakai gerakan tangan dan sebagainya. Menurut panjenengan hakikatnya sholat itu seperti apa? Kalau kata sholat itu kan bahasa agama Mas. Nah saya nggak berani masuk wilayah bahasa agama Mas. Karena ini sangat sensitif. Jadi saya masuk dengan wilayah Jawa. Jadi kalau saya ini enggak berkaitan dengan kata sholat tadi ya. Jadi kalau saya pribadi lebih cenderung ke manembah, bukan menyembah. Manembah. Kalau menyembah kita keluar, ibaratnya berhadapan-hadapan. Tapi kalau manembah kita ke dalam. Nah itu. Caranya manembah kalau orang Jawa? Ya tanpa sebutan, tanpa asma, tanpa permohonan kita manunggalnya wiji. Gitu. Jadi ya udah menikmati dalam batin kita bersama sang sejati itu tadi. Kalau kita banyak doa, minta ini, minta itu, seolah-olah nggak percaya dengan kekuasaan Tuhan Maha Mengerti gitu nah. Kalau saya tapi kalau yang lain ya monggo kerso, itu kan bebas berpendapat. Gitu. Berarti Pak Ponang ini kalau sholatnya 2 kali dong. Tadi katanya masih menjalankan sholat syariat gitu. Kalau kan masih melu. Itu kan versi agama. Tapi yang versi personal pribadi kan bukan untuk layak umum gitu nah. Apa agak bingung Tuhan nanti Pak? Mana yang harus dinilai kan itu? Tuhan tuh Maha Mengerti tuh Mas. Kalau bingung berarti bukan Tuhan tuh Mas. Kebutuhan. Karena kebutuhan. Soalnya kebanyakan orang Pak kalau sudah belajar kapitayan Jawa udah benar-benar murtad segala-galanya, entah itu murtad syariat entah apa itu udah lolos. Tapi Pak Munah kok masih ini loh, masih ada 2 tuh sholat lagi. Karena saya masih memegang komunitas tadi Mas. Oh gitu Pak. Itu kan komunitas dalam wadah komunitas agama kan gitu. Akan tetapi urusan personal individu ini kan bukan untuk konsumsi umum kan gitu. Artinya apa yang saya praktekkan itu kan orang lain nggak bakalan ngerti, nggak bakalan tahu gitu. Iya. Di awal Pak Munang mengatakan gitu Pak, semua agama itu kan sama gitu. Sama bagusnya identitas agama itu sama baik ya kan. Orangnya
Ya, kembali kepada manusianya. Kalau kita sudah tahu semua agama ini bagus, baik, Ya. tergantung orangnya. Kenapa harusnya ke Islam, bukan ke agama lain? Itu juga karena gimana ya? Orang tua mbah-mbah saya kan Islam juga gitu Mas. Gitu ya. Islam itu sesungguhnya kan kata selamat Mas. Rahmatan lil alamin. Ya toh? Selamat. Sedangkan Islam itu adalah orang yang pasrah semedi semeleh. Kata Islam itu di situ. Iya. Jadi kalau kita belum bisa pasrah semedi semeleh dengan sang sejati, ya namun identitas saja Islamnya itu Mas. Identitas Pak ya? Identitasnya saja, tapi manusianya belum seutuhnya Islam kan gitu. Jadi Islam itu juga bagus, gitu nah.